warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Al-Istiqomah Pasar Bangko rahmatullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini di tanggal 25 Sya'ban tahun 1446 Hijriah. Insyaallah 4 atau 5 hari lagi kita akan berjumpa dengan satu Ramadan. Mudah-mudahan sampai umur kita walaupun tinggal pada tahun 5 tidak ada jaminan Bapak Ibu kita akan berjumpa. Karena kita tengok sekarang media sosial, Facebook, WA, Instagram, segala macam itu setiap hari Pak berita orang meninggal dunia. Setiap hari ya. Makanya ada orang yang meninggal kemarin. Yang meninggal kemarin berarti sekitar sepekan dalam Ramadan meninggal. Mungkin terbayang dalam ingatannya akan berjumpa pada Ramadan, ternyata kemarin meninggal dunia. Bisa jadi besok ada yang meninggal dunia. Besok sekitar 3 atau lagi 4 kita berjumpa Ramadan, mungkin ada yang meninggal dunia besok atau lusa. Bahkan ada yang mungkin meninggal 1 hari menjelang Ramadan. Maka jikalau nanti kita berjumpa dengan Ramadan, 1 Ramadan tahun ini kita hidup berjumpa, itu nikmat yang besar dari Allah kepada kita. Karena tidak semua orang yang di Ramadan kemarin masih hidup bisa beribadah. Banyak puluhan, bahkan ratusan, bahkan jutaan orang yang tidak ada lagi detik ini tidak berjumpa dengan Ramadan. Kalau kita nanti masih bertemu Ramadan, itu nikmat besar dari Allah. Kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Bisa jadi Ramadan besok di antara kita mungkin Ramadan yang terakhir. Tahun kemarin Ramadan masih ada bapak yang di ujung sana, bapak yang tinggal dekat Bank BNI di ujung sana itu. Sekarang ada lagi tidak? Banyak apa ibu contoh banyak. Maka boleh para ulama bahkan menganjurkan agar sholat kita khusyuk. Boleh kita beranggapan bisa jadi zuhur ini adalah sholat zuhur kita yang terakhir. Boleh Pak? Anggaplah sholat ini adalah sholat kita yang terakhir. Insya Allah kita bisa lebih khusyuk. Kemudian boleh dianggap mungkin Ramadan ini yang terakhir bagi kita, maka tidak akan kita sia-siakan. Karena kalau kesempatan terakhir, siapapun manusianya, umat Islamnya pasti akan mempergunakan dengan sebaik mungkin, karena itu adalah kesempatan yang terakhir. Bapak Ibu yang saya hormati, maka perintah puasa Ramadan ini hanya Allah khususkan bagi orang-orang yang beriman. Bagi yang belum beriman, tidak Allah perintahkan. Kita hafal semua ayatnya itu. Al-Baqarah 183. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, dalam kita baca Al-Quran, hadis, setiap ada kata-kata wahai orang-orang yang beriman,
Setelahnya pasti dua saja. Kalau tidak perintah, pasti larangan Allah. Kita buka Pak, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu banyak sekali kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Setelahnya pasti satu di antara dua, satu perintah atau larangan. Contohnya ini, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan padamu, bagimu puasa. Mengapa? Karena yang bisa melaksanakan perintah Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Sebaliknya, yang hanya bisa meninggalkan larangan Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, kita bercermin, berkaca, muhasabah, tanyakan sama hati kita. Kalau selama ini kita berat, susah mengerjakan perintah Allah, takut kita kalau kita belum beriman. Sebaliknya, selama ini sampai tadi kita kalau masih mengerjakan larangan Allah, bisa jadi kita belum orang yang beriman. Itu tanda Pak. Kalau bisa mengerjakan perintah Allah, orang beriman. Nggak bisa mengerjakan perintah Allah, bukan orang beriman. Yang bisa meninggalkan larangan Allah, orang beriman. Yang masih mengerjakan larangan Allah, bukan orang beriman. Kalau masih judi, masih mabuk, masih berbohong, menipu, menyakiti orang, menghibah, fitnah, dengki, itu kan kalau larang, kalau dikerjakan, bukan orang beriman. Kalau nggak sholat, nggak puasa, nggak baca Quran, itu orang beriman Pak Ibu. Kalau orang beriman itu mampu mengerjakan perintah Allah, mampu meninggalkan larangan Allah. Puasa perintah Allah. Maka yang Allah panggil adalah orang-orang yang beriman. Kita bersyukur. Allah berfirman, Al-Quran Al-Baqarah 3 itu. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan sujudlah kamu bersama-sama orang-orang yang berukuklah kamu bersama-sama orang-orang yang Pak Ibu. Alhamdulillah kita bersyukur, kita yang mudah berjamaah, tanda kita orang beriman. Kenapa? Sunnah Nabi yang terbesar adalah sholat wajib berjamaah, mampu kita laksanakan, tanda kita orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang saya hormati, makanya puasa Ramadan ini Bapak Ibu, Allah perintahkan setelah iman kuat. Setelah 14 tahun Nabi berdakwah, 13 tahun di Makkah, belum ada perintah puasa Ramadan. Setahun di Madinah juga belum ada perintah puasa Ramadan. Kapan adanya? Tahun ke-2 Hijriah, tahun ke-15 dari kenabian. Berarti Pak, sampai balik tahun itu fokus dulu untuk beriman. Baru sholat Allah perintahkan tahun ke-12 dari kenabian. Makanya setelah iman mantap, sholat mantap, baru turun perintah puasa. Makanya puasa itu terletak setelah syahadat, iman, sholat mantap, nomor 3 baru puasa. Setelah mantap puasanya, maka akan sanggup mengerjakan perintah zakat, maka haji pun juga gampang. Makanya urutan ibadah itu berdasarkan rukun Islam yang 5. 1, syahadat di Makkah perintahnya. Kemudian yang kedua, sholat juga di Makkah. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, setahun menjelang Nabi hijrah ke Madinah. Baru yang ketiga puasa, tahun ke-2 Hijriah. Zakat tahun ke-4 Hijriah. Haji 6 Hijriah. Menandakan sholat itu betul-betul sangat penting. Ibadah yang pertama, orang yang benar sholatnya, maka dia akan mampu berpuasa dengan baik. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehat, dapat hidayah dan taufik, bisa nanti beribadah sebaik mungkin di Ramadan besok ini. Karena sekali lagi, bisa di antara kita ini besok merupakan Ramadan yang terakhir. Mungkin di antara kita tidak lagi berjumpa dengan Ramadan tahun berikutnya. Maka gunakanlah sebaik mungkin kepada Allah kita beribadah. Semoga Allah terima amal ibadah kita di bulan Ramadan besok ini, insya Allah. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.